Baik. Gimana Kak kabarnya di tengah-tengah? Baik, lumayan. Meskipun udah agak bosen ya di rumah terus. Iya, bosan dan banyak kerjaan yang keteter ya. Iya banget ya. Sekarang kerjaan apa-apa harus virtual soalnya. Jadi agak lumayan gimana gitu ya. Iya, muter Sip, otak gitu ya. Gimana caranya ngelakuin ini virtual? muter banget. Oke. Prilly coba disapa dulu teman-teman gadis dan fans kamu yang udah join di IG Live kita ini. Halo semuanya, thank you udah join. Aku hari ini sangat niat loh untuk live biar berasa pergi gitu ya. Ya, Jadi aku benar-benar. pakai baju niat gitu biar aku berasa mau keluar rumah gitu. Padahal terus aku pakai sepatu, by the way, aku pakai sepatu. Terus mama papaku kayak, kamu ngapain pakai sepatu? Biar berasa pergi aja gitu, biar Mau ke ruang berasa tengah aja. iya gitu kayak sepatu-sepatu udah nggak pernah dipakai gitu ya. Jadi ya udah Exactly. pakai aja. Make up segala macam ya, anting-anting semuanya nggak pernah dipakai. Iya, nggak ada yang pernah Aduh, dipakai kan sayang juga ya sampai sampai aku tuh yang kayak ya ampun ini workout dan skincarean tapi mau kemana juga gitu. biar sehat kalau workout ya. Iya skincarean juga biar nanti pas abis pandemik ini kita glowing ya keluar-keluar rumah ya. Langsung langsung ada cahaya di sini semua ya. Oke, kalau gitu. Thank you ya Prilly udah meluangkan waktu untuk live sama gadis. By the way, Sama-sama Kak. kita udah buka pertanyaan di semua sosial media gadis. Itu di Oke. Instagram, di Pinterest, Facebook, Twitter, dan lain gadis. Jadi akan kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari fans-fans kamu dan pembaca setia gadis. Ini udah banyak banget yang masuk ke kita dan udah kita kurasi ya. Jadi cuma beberapa pertanyaan aja yang akan kita tanyain ke kamu based on our theme hari ini adalah girl power. Oke? Oke. Oke, kalau gitu. Sebelum kita mulai bertanya dan mulai ngobrol, aku pengen challenge kamu dulu. Okay? Wow, challenge apa nih? Ini sempat ada temen aku lagi. Justru challenge itu. apa nih? Jadi nanti aku akan share video di sini. Ini adalah salah satu scene dari entah sinetron, entah film kamu. Ya. Oh, God. Oke. Kamu harus menebak line yang kamu omongin. Nggak usah tepat. Kamu mau bikin itu recreate lagi line-nya itu sesuai dengan apa yang kamu lihat scene-nya ini, silakan. Oke? Oke. Kalau sinetron, wah itu udah kayak 6 tahun lalu dan itu 500 episode, jadi aku nggak tahu kalau aku akan masih inget atau enggak ya sama dialog-dialog sinetronku. Nggak apa-apa nggak inget, di-recreate aja, oke? Oh ya udah, seru nih kayaknya. Nih. Aku pengen tahu nih, Prilly mau. Oke. Secanggih apa otakku ya? Yes. Aku nggak dengar suara videonya, Kak. Memang nggak ada. Oh. Jadi nanti kamu yang harus dubbing. Oke? Oh my God, oke. Aku tuh inget scene-nya pokoknya. Aku inget scene-nya kayaknya kita tuh kayak mau ke pesta ya kalau nggak salah ya. Mau ke pesta atau mau kemana, terus dijemput deh kalau nggak salah deh. Betul, ada yang dicontekannya. Oh my God, gila. Dijemput pakai mobil. Oh iya, aku ingat dijemput. Ya. Dijemput pakai. Tuh kata Riki Cuaca, gue aja deh yang gantiin karena sinetronnya bareng sama Riki Cuaca. Kak Riki coba, gue tahu tuh katanya. Aduh. Oke ya. Apa ya? Oke. Malu sendiri. Oke. 1, 2, 3. OMG, hello. Oh baby honey jemput. Aduh, jangan-jangan dia jemput gue pakai mobil. Oh, ya ampun, gue udah cantik kayak gini. Akhirnya dijemput juga, seneng deh. Aduh, ya ampun, gue udah cantik belum ya? Lipstick gue, bener loh. Itu bener kayaknya dialognya. Aduh, aku sampai speechless. Tau gak sih, itu kayaknya 2014 deh. Which is sudah kayak 6 tahun lalu. Melihat kayak wow.
Karena karakter itu adalah karakter yang sangat ikonik walaupun pada zamannya banyak dibenci sama orang Bener, karena katanya berisik banget sih karakternya gitu. Tapi that karakter yang brought me here gitu sampai sekarang. exactly. Jadi itu apa namanya lainnya itu adalah oh my god, ya Allah, bener-bener OMG hello. dijemput, iya, OMG ya Allah, bener-bener Terus dijemput dan dia jemput pakai mobil. Akhirnya nggak melesat lagi. Akhirnya gue ngerasain pacaran normal. Udah cantik belum ya gue? oh Yeah. Mirip lah, mirip. mirip lah. Mirip. Pada saat itu pacaran Sarah. sama vampir soalnya ya. Ya, Aduh, lucu banget sih kamu nih. Itu ikonik banget loh, ya ampun. Keren. parah, parah sih. Sejak itu aku menjadi apa ya? Contoh anak-anak ABG pacaran. Aku nggak tahu itu baik atau tidak ya, memberikan contoh pacaran gitu ya. Cuma ya dibanggain aja lah ya. Dibanggain aja lah. Itu kan, kamu harus ngelakuin itu supaya bisa sampai seperti saat ini, kan? Benar. Lagian Oke. kalau mau jadi aktor harus bisa semua peran ya gak sih? Betul dong. Mantap lah Prilly. Ini emang multi talenta. Ada lagi nih. Nanti. Oh. Ketagihan, hey. Tenang aja. Kalau di acara kita pasti akan banyak challenge kok ya. Oke, baiklah. Kita bertanya dulu dari teman-teman yang udah masuk ya. Oke. Tahu banget nih soal Prilly nih. Oke. Ada yang bertanya dari Hanisa di Bandung. Aku lihat Kak Prilly ini inspiratif banget ya, Kak. Mau tanya, gimana caranya ningkatin semangat dan produktivitas di usia yang masih sangat muda dan jauh dari rasa mager serta pesimis? Nah, gimana? Oke. Kalau aku tuh punya moto di saat kita masih muda itu justru saatnya kita harus bekerja keras supaya nanti kita bisa main-main dan nikmatin di saat tua gitu. Agak kebalik sih ya sama kebanyakan orang karena kebanyakan orang kan kayak iyalah masih muda main-main aja dulu kali gitu kan. Betul. Enjoy your life gitu. Tapi kalau menurut aku justru aku bekerja to enjoy my life in the future gitu. Jadi gimana caranya biar nggak mager? First, what you have to do is you set your goals. Jadi kamu harus tahu goals kamu itu mau kemana. Sehingga kalau kamu udah set your goals, kamu bisa tahu tuh langkah-langkah yang kamu harus lakukan apa. Dan yang pasti langkahnya adalah menjadi produktif gitu. Jadi aku mikirnya nggak apa-apa deh aku kerja sekarang nggak usah main, tapi nanti mungkin di saat aku nikah, aku bisa fokus sama anak aku, bisa liburan sama keluarga gitu. Betul. Jadi bekerja-kerja dahulu, bersenang-senang kemudian. Motonya itu. Amin. Okay. Amin. Kalau udah ngomongin soal goals, goalsnya Prilly sekarang ini apa sih? Kalau bisa dibilang misalnya 3 tahun ke depan untuk jangka pendek atau jangka panjangnya apa sih goals kamu? Sebenarnya kalau jangka panjangnya, I just want to be very successful woman aja yang bisa inspire others dan bisa menolong orang lain gitu. Karena menurut aku ya, aku harus jadi sukses dulu untuk bisa menginspirasi orang dan bisa menolong orang lain. Jadi benar-benar apapun yang aku lakukan, aku pengen bisa sukses gitu di segala bidang yang aku tekuni gitu. Cuma kalau untuk pendeknya nih ya, 3 tahun ke depannya yang bakal aku lakuin, aku kan lagi nyoba di belakang layar. So kalau nggak ada pandemik ini kan aku fokus memproduseri filmku yang nanti rencananya mau syuting bulan Agustus. Jadi ya semoga itu bisa konsisten aku lakukan dan bisa menjadi jalan aku untuk ke level yang berikutnya gitu. Amin. Luar biasa memang Prilly ini ya, banyak banget kegiatannya. Sampai pusing sendiri kadang loh. Ini ada yang bertanya, nih coba aku tampilin ya, coba Prilly bisa baca. Okay. Aku mau nanya gimana caranya bisa jadi orang yang sukses dan lebih mementingkan pekerjaan daripada pacaran. Nah, oke nih ya, Deborah. Ya. Kalau pekerjaan udah pasti akan memberikan efek yang positif gitu. Kalau misalnya kamu kerja dengan penuh hati dan kamu kerja keras, udah pasti kamu akan sukses gitu. Itu udah hasil mutlak gitu. Kalau kerja keras ya udah pasti akan mendapatkan hasil yang lebih dari orang-orang yang nggak bekerja keras gitu. Tapi kalau pacaran belum tentu berefek positif, belum tentu jodoh,
belum tentu kita nggak disakitin. Jadi ngapain kita fokus ke Betul. sesuatu yang belum tentu memberikan kita efek positif gitu sih menurut aku. Kayak Ya, aku bekerja keras, udah jelas-jelas efeknya nanti aku bakalan lebih sukses lagi, bakalan mencapai goals amin. aku. Tapi kalau pacaran Ya, belum tentu aku mencapai goals aku. Jadi kenapa aku sekarang lebih mentingin pekerjaan daripada pacaran gitu ya? Karena kalau pekerjaan oke. menghasilkan uang, kalau pacaran buang uang. Iya, bet. Ini karena lagi single aja. Ntar kalau punya pacar Lagi ntar single. bucin lagi gue. Ini banyak banget yang nanya, Kak Prilly udah ada punya pacar belum? Lagi single, teman-teman. Ya, Iya guys, cari jadi pacar itu tuh yang gak gampang guys. Prilly lagi fokus untuk kerja di sini Bener, ya. bener. Bagus. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Yulia. Nih, gimana kesannya Gimana pas pertama kali? pertama kali masuk dunia entertainment? Yes. Sebenarnya pas pertama kali masuk dunia entertainment tuh aku kesannya biasa aja. Makanya cita-cita Oke. aku sebenarnya nggak pengen di dunia entertainment gitu. Aku pengennya jadi dokter atau jadi guru gitu. Oh, Karena oke. pas aku nyoba dunia entertainment kayak oh ya udah kayak gini gitu. Malah aku banyak insecure karena aku banyak banget ngalamin kejadian misalnya nih aku ditawarin peran ini tiba-tiba nggak jadi karena iya kurang tinggi gitu. Kurang tinggi nggak cocok gitu. Jadi itu yang ngebuat aku kayak apaan sih gitu, masa dinilainya lewat fisik apa segala Fisik. macam. Akhirnya Ya. kayak kok aku di dunia entertainment malah membuat aku jadi insecure padahal tadinya aku Yes. I don't really consider about my height gitu, dia kayak nggak pernah about my weight, about my physical appearance, kayak nggak pernah consider, tapi gara-gara masuk entertainment jadi consider banget gitu dan jadi insecure, makanya sebenarnya nggak pengen jadi artis. Cuma Oke. ternyata itu melatih mental aku dengan sangat-sangat gitu ya. Aku jadi terlatih untuk menghadapi itu, terlatih untuk menjadi orang yang kuat dan ternyata Tuhan ngasih aku rezeki lewat entertainment. Jadi mau nggak mau kita Yes. harus kuat dan menjalani itu. Amin. That's why kamu adalah salah satu role model yang memang sangat kuat di sini. Beneran loh. Oh, Maksudku kamu makasih tuh loh. ya cantik gitu, tapi cantiknya emang cantik Indonesia yang memang not typical gitu. Jadi Oh, kamu salah thank satu memang you. exactly salah satu role model Indonesia, anak muda Indonesia yang keren banget. Thank you, thank you. Tetap keep inspiring ya Prilly. Oke, Makasih. kita ada pertanyaan lagi nih dari Rivia di Lombok. Oke. Siapa role model perempuan dalam hidup Kak Prilly sih? Ah, first udah pasti my mom karena yang aku lihat dari kecil gimana dia struggle, gimana dia bisa kuat banget. Itu ya mama aku sih. Karena aku kan I don't really have very very fancy or beautiful childhood gitu. Aku anak pertama jadi aku ngelihat perjuangan orang tua aku Ya, membangun keluarga dari nol gitu. Dan aku ngelihat bagaimana mama aku tuh very strong sama papa aku, mendampingi papa aku untuk bisa ya. biayain aku, bisa ngurusin aku gitu. Dan dia benar-benar yang ngurusin semuanya sendiri. Aku pada saat aku lahir nggak pakai suster, jadi benar-benar aku diurusin Wow. sama mama. Benar-benar sosok ibu yang kuat banget gitu. Dan aku nggak pernah sampai sekarang aku nggak pernah 24 tahun nih mama aku berumah tangga, aku nggak pernah ngelihat mama aku minta sama papa aku. Minta dibeliin barang apapun nggak pernah. Wow, Kayak cool, mama Tante. aku nggak pernah yang kayak, iya nggak pernah yang kayak, "Pak, aku mau beli ini dong, beliin." Itu I never see my mom kayak gitu gitu. Jadinya itu menginspirasi Oke. aku kayak, oh iya emang cewek itu harus mandiri ya, nggak semuanya harus minta sama Yes. suami gitu. Jadinya Ya, dan harus bisa menjadi menteri keuangan yang baik untuk keluarga gitu. Karena mama aku bisa mengatur betul. keuangan yang baik, jadinya dia bisa juga save uang untuk diri dia sehingga dia nggak perlu minta lagi sama orang gitu. Dan itu Yes. menginspirasi aku untuk jadi wanita yang mandiri dan kuat kayak sekarang gitu. Oke, Mama berarti ya memang role model pertama kamu lah ya. Yes, she's very strong. Yes. Wonder Woman banget. Yes. Pantes. Pantes anaknya kayak gini. Oke, next dari Utami di Padang. Prilly kan Oke. udah banyak banget prestasinya, pencapaiannya sampai sekarang. Mana yang paling membanggakan menurut Prilly? Sebenarnya semua
pasti membanggakan lah ya pencapaian itu karena nggak mudah mendapatkannya. Hmm, Cuma paling dua aja kali ya. Paling pencapaian yang boleh. paling tiga deh, tiga boleh gak? Boleh, boleh. Tiga apa aja? Yang Pertama, pertama. pertama itu pas aku dapat penghargaan Panasonic Cobalt Awards. Oke, Karena itu yes. penghargaan untuk semua TV gitu dan aku bisa dapat berarti kayak usaha aku di sinetron pulang pagi terbayarkan gitu ya. Ya, Terus betul. yang kedua penghargaan aku dari kampus Mm-mm. Oh, dari universitasku London School mm. aku udah dapat tiga penghargaan Oke. sejauh ini. Pertama favorite PR program, jadi aku bikin PR program gitu. Terus lead female sama satunya lagi best student gitu. Jadi aku kayak senang aja, maksudnya aku bisa dapat prestasi juga di pendidikan. Terus Betul. yang terakhir rumah. Aku udah ada rumah sendiri dan itu sangat membuat aku tenang. Terus kayak akhirnya gitu mimpi aku bisa punya rumah sendiri di umur segini tercapai gitu. Ah, keren. Thank you. Keren banget. Ngomong-ngomong soal rumah Prilly, siap-siap Mm-mm. lagi ya Prilly? Apalagi? Siap nggak? Siap, siap, siap. Oke, siap. Siap-siap untuk ini nih, bentar ya. Sorry, 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 kepencet. Sebentar, bentar. Siap-siap untuk nanti akan kita, nanti aja deh, jangan sekarang deh. Nanti aja Ih, deh, bener. habis kita bertanya deh. Habis Oh ya tanya-tanya udah, ya. baiklah. Nanti aku kasih challenge lagi. Belum terlalu Oke. lama nih soalnya. Oke, ini Oke. kita tanya lagi dulu dari Halima di Bogor. Kalau Oke. bisa Kak Prilly deskripsikan sendiri, Kak Prilly itu Mm-mm. sosok perempuan yang seperti apa? Aku tuh nggak bisa Hmm, deh mendeskripsikan diri sendiri. harus bisa eh dong. Kalau nggak deskripsikan dengan 3 kata, wah tambah susah lagi. tiga kata ya. Aku mental baja. Me- uh, Itu dua kata ya, apa deh? Mental baja. Karena kalau enggak, aku nggak mungkin ada di sini gitu ya. ya, Udah melihat segala macam komentar netizen, respon orang lain dan segala macam gitu. oke. Mental baja, terus Mental dua baja, uh, sensitif. sensitif, oke. Ya, Kenapa? bener-bener sensitif banget. Nggak tahu, aku sensitif banget ya. Aku cepet banget nangis, cepet banget ngerasa sedih gitu. Oke. Kalau misalnya ngelihat orang, ya kayak ngelihat video-video COVID-19 deh yang tenaga medis pada tiduran di rumah sakit, Iya terus sedih banget sih ojek memang. online susah. Itu aku bisa yang langsung Iya, nangis seharian, terus kayak iya. langsung gak nafsu makan gitu-gitu. Bisa Oh yang my kayak sangat God. berpengaruh ke keseharian aku. Terus Oke. ketiga, Talbaja sensitif. Ketiga, apa ya? Ayo. Apa ya? Udah mental Receh, baja, sensitif. Apa? receh. Rich? Aku tuh ketawa mulu. Aku kayak lagi sedih terus melihat Instagram receh, aku bisa langsung ketawa gitu. Jadi sangat mudah membuat aku ketawa ya, sangat mudah Sangat mudah sekali gitu. terhibur ya. Sangat Sangat mudah mudah terhibur. Jadi terhibur ya. bahagianya sederhana gitu loh, nggak perlu susah-susah. Wah, bagus, bagus, bagus. Berarti Prilly itu mental baja tapi sensitif. Ya, Iya, mental baja tapi sensitif dan anaknya sangat receh. yes. Jadi maksudnya aku sensitif, Lucu tapi banget. sensitif itu nggak akan ngebuat aku down gitu. Kayak misalnya aku Ya. gimanain orang, ya nggak akan ngebuat aku down gitu. Cuma aku sensitif kalau lebih ke orang lain gitu. Wah, ada telepon. Oke. Ya, ya. Kalau orang lain kenapa, kamu jadi ikutan gitu misalnya ya. Kayak Iya, tadi, kayak gitu. ngeliat orang sedih, ikut sedih. Iya gitu. Temen aku diputusin, aku yang sedih gitu. Kayak ada beban moral gitu ya rasanya ya. Iya. Aduh, Prilly, Prilly. Oke, next nih ada pertanyaan dari Vivi di Jakarta. Oke. Kak Prilly kan udah punya banyak usaha ya. Mm. Nah, saat kondisi seperti pandemik sekarang, berdampak nggak sama semua usaha-usahanya Kak Prilly? Sangat banget sih, sangat banget berdampak.
Cuma kan nggak mungkin aku ceritain ya rahasia dapur ya. Cuma Jangan aku dong. ketawa-ketawa gini bukan berarti aku senang, tapi aku juga pusing banget sebenarnya. Pusing. Karena pusing, karena kan restoran aku harus tutup. Tapi kita Ya, walaupun kita tetap jualan online, cuma kan pasti sel juga turun ya dengan daya betul. beli masyarakat yang juga menurun karena adanya COVID-19 ini. Terus Betul. tadi juga aku harusnya launching clothing line, tapi akhirnya nggak bisa dijalanin karena lagi kayak gini. Mungkin bisa dijalanin untuk brand awareness aja, cuma I don't think I can sell the product Yes. deket-deket ini gitu. Mm-mm. Terus campaign dan segala macam yang udah disiapin juga nggak bisa dijalanin karena nggak bisa keluar rumah. Betul. Jadi benar-benar sangat sangat berpengaruh sih untuk aku. Cuma aku yakin bukan aku aja yang kayak gini, tapi semua orang Betul. juga sedang mengalami kesusahan gitu ya. Jadi it's not important kita tentang untung rugi gimana di usaha, but the most important kita gimana bisa sama-sama lepas dari ini semua, bisa sama-sama kembali normal dengan sama-sama di rumah, sama-sama jaga kesehatan gitu. Nanti untung-untung nanti bisa dicari pas selesai Selesai COVID-19 deh. ini Yang penting semua. sekarang kesehatan pekerja aku dulu yang tetap kerja untuk ngelayanin customer online, terus juga kesehatan kita semua dulu yang paling penting gitu. Yes. Amin. Semoga semuanya selesai ya. Yes, Oke. amin. Oke, sekarang kita mau challenge lagi. Ini udah ketemu nih videonya tadi ngomongin Oke, soal rumah Prilly. oke. Ingatkah video ini? Ya ampun, iya ingat. YouTube itu ngomong apa coba? Ayo. Ini aku juga nggak ada teksnya kamu ngomong apa, jadi terserah Prilly mau ngomong apa aja di situ. Iya, ini silakan ada tangga di rumah aku, ada 700 tangga, gitu terserah. Ya. Oke, oke, Siap ya? oke. 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 Ini dia Prilly Latukonsina. Oke, ini jadi kita ke lantai 1 dulu ya. Kalau ke lantai 2 kita harus dulu dengan baju Justin Bieber aku ini, ya ampun, suami aku ya guys ini. Oke, kita naik ya guys ke lantai 2 ke lobby ya guys. Oke, aduh capek, pegel banget ya ampun, pegel deh. Ada Oke, ayo kita naik. Oke, masuk ya. Ini adalah mini lobby aku. Jadi kalau suami aku Justin Bieber datang, dia bisa langsung ke lobby ini. Oke. Oke, kenapa aku pengen ada mini lobbynya? Karena aku pengen tuh foto-foto OTD gitu deh. Dan pemandangannya bagus banget tuh, ijo-ijo. Ya ampun. Ada lapangan golfnya, guys. Ya, Nah, terus. oke, Aku oke. terhibur Ayo soalnya. kita masuk. Ayo kita masuk ya. Ini dia. Tuh, belum jadi loh. Ini masih penuh debu. Terus itu nanti buat naro-naro piala-piala aku gitu. Aduh, aku salpok sama Justin Bieber ya. Itu nanti tuh buat taro-taro di situ. Oke, nah ini lantainya masih dikoranin guys. Nah itu tapi bentuknya tuh kayak hitam putih gitu nanti lantainya. Oke, kok lama banget sih? Makanya aku terhibur loh. Tadi aku cuma pengen bikin sebentar, tapi terus Prilly terus. Ini ruang tamu aku. Oke, Udah. By the way, aku itu baru video nyadar aku tadi, pakai kaos Justin Bieber. itu video tadi 1 menit 38 detik. Jadi lumayan ya. Aduh, aku tuh Believers by the way. Oh, mas sampai sekarang Believers? Sampai sekarang sampai aku lupa mengganti username Twitter aku ya. Username Twitter aku masih Prilly B alias Prilly Bieber. Ya Allah, alay banget gue. Dan aku mau ganti-ganti sampai sekarang, ya ampun Bener-bener Tuhan. receh anak ini. Aduh, Kita Prilly. stres loh di Makasih. rumah loh. Makasih ya sudah menghibur kita semua di sini yang di rumah aja. Aduh, Sama-sama. aduh, baiklah. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini Oke. pertanyaan serius lagi nih. Tadi kita udah terhibur ya, udah senang-senang. Nah, Oke. ini dari Yulia di Manado. Mhm. Dia bertanya, sebagai perempuan, pernah nggak sih Prilly menerima perbedaan perlakuan?
seperti misalnya kalau di lokasi syuting atau di tempat umum lainnya. Terus gimana pendapat Prilly soal kesetaraan gender? Serius Kalau nih, serius. pengalaman aku sendiri sih, alhamdulillah sampai saat ini aku nggak pernah yang secara ekstrim gitu Ya. ngalamin perbedaan perlakuan. Cuma palingan di Ya. pertemanan kayak sering banget dengar kata-kata, ya lo kan cewek gitu. Kita pasti sering banget kan. Hmm, Seperti ya lo kan betul, cewek. Terus betul. aku yang kayak, ya terus kenapa kalau misalnya cewek gitu. Cewek. Dan malah ya, aku suka debat banget sama temen aku soal kesetaraan gender gitu. Dan malah aku Yes. bilang, eh, kita tuh maksudnya kesetaraan gender yang gue maksud adalah kita boleh eh, boleh em, apa namanya? Apa bahasanya sih? Get Apa? education. Oke. Eh, Baik, kita baik. boleh kita boleh dapat apa yang mungkin di masa lampau orang-orang ngiranya cuma cowok doang yang boleh. Kayak misalnya kita boleh dong S2 atau bahkan kita boleh S3 walaupun kadang ya elah ngapain sih kita menuntut ilmu tinggi-tinggi, kan cewek ujung-ujungnya di dapur gitu. Itu kan sering banget aku mendapatkan jawaban itu, kayak ngapain sih lo kuliah gitu, lo juga udah kerja, terus juga nanti kalau lo nikah nggak mungkin kan lo kerja, ntar suami lo gimana. Memang kita akan menjadi ibu rumah tangga dan kita juga sebagai ibu harus take care of our kids gitu. Cuma kita juga berhak menjadi ibu yang pintar gitu, karena anak-anak kita berhak mempunyai ibu yang pintar gitu. Jadi nggak ada salahnya cewek menuntut ilmu setinggi mungkin, walaupun orang-orang, some people said lebih baik cowok aja yang kuliah tinggi-tinggi Serius. gitu, lebih baik Oh, cowok oke. lebih baik cowok aja yang kerja cari duit gitu. Terus kalau menurut aku ya malah, ini bukannya karena aku cewek dan karena aku kayak membela cewek banget, tapi menurut aku memang cewek itu harus lebih dimuliakan. Kenapa? Karena kita itu punya 3 kodrat yang cowok nggak punya. Dan itu emang udah nggak bisa didebatin lagi, karena emang itu adalah kodrat yang Tuhan kasih ke kita. Oke. Satu, kita mens setiap bulan. Betul. Bisa bayangin nggak cowok ngeluhnya kayak apa kalau tiap bulan dia juga harus mens? Oh, Ya kan? udah nggak balikin mobil kayaknya. Mm-mm. Iya, makanya jangan pernah ngomong ribet nih cewek kalau lagi mens. Jangan pernah ngomong kayak gitu, karena kita kalau lagi mens hormon acak-acakan. Ya bayangin aja kita harus ngadepin itu tiap bulan gitu, Yes. sakit dan segala Yes. macam dengan segala Betul. simptom. Terus kita juga mengandung dan melahirkan, eh, badan kita otomatis berubah, hormon kita berubah. Terus Betul. itu pertaruhan nyawa untuk kita melahirkan. Dan yang ketiga, kita menyusui gitu. Kita harus ngalamin yang menyusui anak kita harus makan yang benar supaya tetap bisa menyusui dengan sehat dan segala macam. Itu adalah 3 kodrat yang cowok nggak punya. Jadi menurut aku justru bukan cuma disetarain, tapi kita justru harus dimuliakan gitu. Karena kalau misalnya di agamaku Islam, karena Rasulullah juga sangat memuliakan wanita gitu. Yes. Jadi nggak boleh tuh ada cowok yang bilang ala mens doang gitu. Yaelah hamil doang gitu. Apalagi aduh, aku sering banget baca komen. Jadi aku kan sering nge-stalking komen-komen artis lain ya. Iya, iya. Jadi, Oke. misalnya ada public figure hamil, terus ada cowok yang komen, ih cantik ya kok istri saya gendut. Ih itu rasanya pengen aku gitu, kayak istrinya lagi mengandung anak dia, tapi dia malah ngejudge fisik istrinya gitu. Itu yang harusnya cowok itu lebih peka gitu, bahwa Yes. cewek itu punya kodrat yang dia nggak punya, jadi harus dimuliakan. Dan ini Ya. yang selalu aku debatin sama teman-teman aku. Kalau teman-teman aku berani-beraninya ngomong, ya lo kan cewek, cewek tahu apa sih? Ya lah cewek mah lebay, baperan. Nah itu pasti langsung aku debatin, Wes. bener-bener aku debatin banget gitu. Dan aku juga yang kayak, eh jadi istri yang bekerja tuh nggak masalah. Justru kita bisa membantu perekonomian rumah tangga, betul? Betul dong. Iya Kan dong. perempuan katanya Girl menteri. power. Wes, menteri ekonomi terbaik. Betul. Iya, betul. Betul. Jadi untuk para cowok-cowok, ya itulah tadi yang kata Prilia. Tolong ya, kita tuh Tolong ya. dimuliakan, jangan disakiti gitu loh. Kita juga jangan menyakiti pria juga. Kita juga nggak pernah, kita juga sebisa mungkin nggak menyakiti pria gitu. Ya. Oke, baik Aduh. sekali itu kesetaraan gender menurut Prilia. Jadi memang kamu memang girl power banget lah ya. Oh iya dong. Tapi bukan, aku nggak anti-man ya. Iya, Aku girls enggak lah. power.
Iya, aku girls power, tapi aku merangkul pria-pria gitu untuk memuliakan kita. Merangkul. Ih, bahasanya. Merangkul. Merangkul pria-pria loh. Aduh, bahasamu. Ini banyak gitu ya. Iya. Oke, ngomongin udah kesetaraan gender, perempuan segala macam. Ada yang mau bertanya nih, namanya Jenny di Bandung. Oke, Jenny. Pengen tahu, ceritain dong proses pembuatan single Shooting Stars kamu nih yang paling baru. Oh, wah itu panjang banget sih kalau diceritain, karena itu tuh 2 tahun kita ngerjain single itu, karena itu project LDR ya, yang Iya. bikin musiknya di Brazil, suaranya di Indonesia nih. Kayak kalau lihat di peta kan udah setengah jalan gitu kan. Jadi kayak aduh, udah perbedaan waktunya juga sangat jauh, perjalanannya juga dari sini ke sana tuh 32 jam. Jadi kita 2 tahun gitu ya ngerjain project itu. Awalnya aku ke Amerika dulu, aku ke LA, ketemu sama temen yang mempertemukan aku dan yang bikin musik. Terus Oke. kita virtual Oke. meeting, LA Brazil, terus aku pulang lagi ke Jakarta, Jakarta Brazil. Aku Us. rekaman di LA, terus rekaman lagi di Indonesia, terus kirim suaranya ke Brazil, di mixing mastering di Brazil. Oh my Jadi God. project yang susah gitu. Awalnya tuh kita cuma kayak iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah kayak oke, let's do this gitu. Ayo kita bikin pertemanan kita jadi produktif gitu. Tapi ternyata dilirik sama label besar dan akhirnya jadi serius gitu. Padahal kita awalnya cuma kayak ya udah friendship project aja gitu. Yes. Tapi ternyata jadi serius, dan aku seneng sih sama respon yang bagus di sana dan di sini juga. Apalagi kan aku juga udah lama vakum di musik gitu. Betul. Jadi ini sebuah project yang awalnya main-main jadi serius banget ya. Iya, iseng-iseng berhadiah jadinya. Iseng-iseng berhadiah. Baik, Bunda. Oke, kita lihat lagi pertanyaan. Oke nih, ada yang nanya tadi, tapi ini udah nggak ada di sini. Coba dong Kak Prilly ceritain soal feminisme. Menurut Prilly. Sebentar ya, telepon saya bunyi terus, saya pengen cabut Oh dulu. iya ya, bener ya. Ya ampun, masih ada telepon rumah loh. Kalau di aku sih udah nggak ada telepon rumah. Semuanya pakai Ini handphone. ini aku di kamarku, jadi di setiap lantai emang ada rumah gitu buat Iya. kalau panggil. Ini ya, intercom ya. Iya. Oke. Apa-apa feminisme. Yes. Oke, sebenarnya menurut aku it's okay kalau misalnya kita punya pemahaman feminisme, tapi juga jangan sampai kita entitled yang tadi aku bilang. Jangan sampai Yes. gara-gara kita feminis kita jadi menyalahkan laki-laki, terus juga jadi benci sama laki-laki gitu. Karena memang ada hal yang bisa dilakukan sama wanita, tapi memang ada hal juga yang kodratnya emang laki-laki doang yang bisa gitu. Ya. Ya misalnya deh ngangkat misalnya ngangkat yang berat-berat gitu kan, kita juga pasti minta tolong ke laki-laki dong. Maksudnya jangan sampai kita feminis tapi kita jadi enggan minta tolong sama laki-laki dan jadi gengsi uh, menerima bantuan dari laki-laki, padahal memang nggak semuanya kita bisa lakukan juga Ya. gitu. Jadi it's okay kalau feminis dalam hal-hal seperti pendidikan, pekerjaan, salary, karena penting juga kita juga punya disamain gitu gajinya, jangan sampai cowok bisa lebih tinggi, cewek rendah gitu. Karena di beberapa negara cewek gajinya lebih rendah Ya. kan. Di aspek-aspek kayak gitu nggak apa-apa kita feminis dan kayak memperjuangkan kesetaraan gender. Tapi ada aspek-aspek yang memang nggak bisa kita usahain untuk cewek gitu. Kita juga memerlukan laki-laki di dunia ini gitu. Pasti. Jadi feminis it's okay, but jangan sampai anti-man. Dan tetap harus kerjasama sama laki-laki gitu, tetap harus merangkul laki-laki untuk jadi tim kita juga gitu, nggak yang kayak girls power, men di sana aja gitu, laki-laki nggak diizinin di sini gitu, jangan sampai kayak gitu juga. Gitu. Iya benar. Ngomongin soal apa namanya tadi Prilly bilang ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh perempuan untuk angkat-angkat barang berat banget gitu misalnya, ya memang kodrat perempuan itu tubuhnya memang seperti itu gitu basically. Iya. Ada memang mungkin ada beberapa yang bisa gitu, tapi memang physically tubuh kita memang tercipta seperti itu gitu. Jadi feminis is ya berkecukupan aja antara kesetaraan kita perempuan dan laki-laki gitu. Jadi jangan ada saling membenci gitu ya. Feminis ini loh, bukan ada yang begini.
bukan juga berarti perempuan Iya. harus di atas laki-laki, right? Ya enggak juga. Kita kalau misalnya kan Yes. setara, jadi sama gitu. Jangan sampai Yes. kita malah mikirnya kayak enggak perempuan harus lebih enggak. Ya, Enggak lebih enggak, juga gitu. jangan ya. Kita semua harus sama-sama bergandengan tangan, guys. Yes, benar sekali. Karena kita kan juga Oke. manja kali, mau juga kan dipuk-puk-puk-puk kadang, nggak mungkin yang kita strong terus gitu. Iyalah pastilah. Kadang kan kita ada capeknya juga ya, kuat-kuat. Iya, mm-mm. Betul. Harus seimbang lah semua ya. Oke. Bener. Nah, ini ada pertanyaan dari Anita di Makassar. Dia bertanya soal di bidang akademisnya Prilly. Sebenarnya Oke. Kak Prilly ada cita-cita di bidang akademis apa sih, Kak? Cita-cita, ya aku pengen jadi dokter. itu Pengen jadi dokter dulu ya. itu pengen banget gitu, sampai yang kayak aku tuh udah bimbel les sana sini supaya bisa ngambil jurusan IPA, supaya bisa masuk universitas negeri ngambil kedokteran, cuma ya ternyata Allah berkehendak lain gitu. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa aku jadi kayak sekarang, yang penting aku bisa saling membantu lah kita semua. Kayak kita sekarang masyarakat sebagai garda terdepan COVID-19, kita harus bantu tim medis sebagai benteng terakhir Yes. kita nih untuk melawan COVID-19. Jadi ya udah, aku mikirnya nggak apa-apa deh aku nggak jadi dokter, tapi yang penting aku bisa ngebantu dokter-dokter untuk ngelawan COVID-19, aku bisa ngelihat perjuangan mereka, aku bisa support mereka dengan profesi aku yang sekarang gitu. Oke, amin. Ini ada pertanyaan lagi, Kak Prilly coba dong komen soal body shaming. Menurut kamu gimana? Ya ampun, aku tuh korban body shaming. Tadi di live ini juga aku di body shaming. Serius? Tapi lihatlah aku tidak kenapa-kenapa gitu. Karena Kita bahagia karena aja. bahagia-bahagia aja, karena gini loh. Tuhan itu nyiptain manusia beragam. Tuhan tuh nggak nyiptain manusia bentukannya begitu aja. Ada yang bentuk badannya tinggi kurus, ada yang bentukan badannya petit, kecil, agak berisi, curvy, ada juga yang berisi banget gitu. Nggak semuanya tuh sama diciptain sama Tuhan. Dan justru perbedaan itulah yang harus kita jadikan kelebihan gitu. Keunikan badan kita, aduh pipi gue cabi banget, aduh badan gue kok pendek ya, tapi justru kekurangan itu, that imperfection yang harusnya kita jadiin kelebihan kita. Kita cari sisi positifnya. Kayak misalnya aku nih, pipi gue cabi deh. Ya nggak apa-apa, tapi nanti umur 30 gue bisa lebih awet muda dari yang tirus gitu. Atau gue pendek deh. Ya nggak apa-apa lah, gara-gara pendek jadinya sampai sekarang perannya anak SMA, ya kan? Panjang ya, jadinya panjang, perjalanan karirnya tuh masih panjang. Iya, Sampai sekarang aja SMA teman-teman terus. aku, iya teman-teman aku udah peran yang hamil, udah peran-peran ibu-ibu. Aku masih SMA terus sampai sekarang gitu kan. Teman-teman aku anak umur 17 tahun semua gitu. Jadi kita itu harus melihat kekurangan fisik kita yang dilihat sama orang lain, tapi kita Ya. jadikan kelebihan untuk diri kita gitu. Jadi aku udah Yes. gak masalah kalau ada orang bilang aku cabi, aku pendek, ya emang aku kayak gini nih yang Tuhan kasih ke aku, syukuri dan aku anggap itu sebagai kelebihan aku gitu. Yes. Jadi kalian gak usah dengerin sama orang yang body shaming kayak gitu. Nggak mungkin juga kita harus punya badan kayak Victoria's Secret model gitu baru kita cantik, nggak juga. Cantik itu relatif kok, beda-beda gitu. Mereka cantik tapi kita juga punya kecantikan tersendiri. Betul. Gitu. Oke. Tapi dulu Prilly pernahkah merasa depressed atau kayak mikirin banget soal, apalagi baru terjun di dunia entertainment ya? Pernah nggak? Kayak pernah Kak, aku sampai dirawat di rumah sakit. Serius? Oh my god. Terus di rumah sakit karena aku nggak makan. I refuse to eat anything. Okay. I refuse to put something in my mouth karena orang udah yang kayak bilang cabi, lebar, gendut, berisi dan segala macam. Akhirnya aku tuh nggak makan sama sekali. Aku ingat banget dalam sehari aku cuma makan apel satu, and it's not healthy for my body. Kasian badan aku kan. Akhirnya asam lambung aku naik. Aku lemes, blackout. Akhirnya di masuk rumah sakit. Aku juga pernah minum obat diet yang kapsulan gitu. 12 kapsul sehari. What? Itu apa efeknya? Lemes? Yes. 12 kapsul sehari itu dia efeknya menyerap segala macam nutrisi lemak yang aku makan. Jadi nanti dibuang pas kita buang air gitu.
12 Iya. kapsul aku makan dalam sehari dan akhirnya apa? Aku pingsan terus aku dirawat dibawa ke rumah sakit terus kata dokter jantung aku lemah. Jadi itu mempengaruhi jantung aku. Jantung, iya, iya. Jadi, jadi katanya Betul. jantung kamu detaknya lambat. Jadi kamu harus bed rest. Ini belum aku ceritain kemana-mana by the way ini mumpung mumpung ditanya. Jadi dan ternyata itu nggak sehat buat aku, nggak sehat secara fisik dan nggak sehat secara mental. Akhirnya Yes, aku mencoba benar. untuk mencintai diri aku sendiri. Terus yang paling penting adalah lingkungan. Harus cari Iya, lingkungan yang emang nge-support diri kita gitu. iya. Jangan Jangan sampai toksik ya. lingkungan kamu juga kayak, jangan sampai lingkungan kamu juga toksik. Iya lu kurusin deh, iya lu diet deh, Hmm, jangan sampai hmm, gitu. hmm. Untungnya aku udah memfilter lingkungan aku udah Ya, belajar mencintai diri aku sendiri, menerima kekurangan aku, dan lingkungan yes. aku juga yang malah kayak, lu kurusan ya? Iya, lucuan cabi, yang kayak gitu. Terus yang kayak, makan dong, badan lu tuh lucu tahu kayak gini, bagus tahu. Akhirnya karena di lingkungan kita yang nge-support diri kita apa adanya, akhirnya Ya, aku jadi aku sekarang gitu, udah bodo amat. Udah, kalaupun diet, diet sehat. Kalaupun iya mau minum betul. minuman yang diet, ya akhirnya aku bikin jamu sendiri gitu. Ya Ya, dari buah-buahan, dari bahan-bahan yang emang bagus untuk tubuh, yang natural untuk vitamin diri kita juga, bukan yang kayak asal minum aja gitu. iya, iya betul. Pokoknya intinya sehat ya. Sehat intinya. Udah kapok Amin. banget aku pingsan-pingsan ke rumah sakit. Udahlah, nggak Aduh, usah sampai mau deh. dicek Ah, jantungnya. buat apa sih? Enggak Iya, lah, udah. udahlah kita cabi-cabi Heeh. aja lah. Selena Gomez cabi ditaksir Justin Bieber. Oh, Justin Bieber lagi ya. Aduh. Oke, kita udah ngomong yang serius-serius. Sekarang kita mau masuk ke challenge aja deh. Oke? Challenge Ini again. yes dong. Kita mau senang-senang di sini. Ada dari Oke. Frida di Jakarta. Mau challenge Prilly. Coba sebutkan dengan cepat alfabet A sampai J, 10 ya, berarti A sampai J, tapi dari belakang. Nggak bisa, aku udah langsung nggak bisa. Banget sih. Nggak Ayo, bisa. dulu. ABC deh dari J. Ya, J I lama banget ya. kita 5 tahun. 5 tahun kemudian. Ya. J I H G Ya, terus. F J I H J I H G F D Ya, C E-nya mana E? ya D C B A. Nggak nyampe 5 tahun ya untuk. Aduh, bener-bener deh. Sekarang ada lagi dari Kiki di Surabaya. Kak Prilly acting dong jadi perempuan berkepribadian ganda. Wow. Gimana sih? Ceritanya yang satu mungkin ramah banget, yang satu marah-marah terus. Nah, Itu mah fake, bukan berkepribadian ganda. kalau Itu mah fake, Bu. Kalau berkepribadian ganda kan itu kan emang ada ilmunya kan. ada ilmunya, Itu emang oke. ya itu emang mental illness, it's bipolar dan itu simptomnya nggak yang tiba-tiba berubah doang, ada Iya, waktunya exactly. seminggu dan segala macam. Kalau jadi Aku orang belajar fake, soalnya kalau jadi orang fake. Tahu sih gue. gimana coba? Ini kayaknya yang Mereka sering tahu. kita ini jadi orang fake ya. Ini yang kita lakukan deh kalau ketemu orang yang kita nggak suka ya nggak sih? Gimana? Praktekin ya. Misalnya Guys, ketemu teman-teman, sama orang kalau yang misalnya nanti ketemu Prilly kayak gini, tandanya Prilly nggak suka ya. oh enggak, maksudnya gini, walaupun kita nggak suka sama orang, tapi kan kita tetap harus ramah ya kan, Oh, di dunia baik. entertainment seperti itu. Baik. Oh, misalnya, Oke. misalnya orangnya di sini ya, Ya, kayak, ya, oke. Hai, apa kabar? Cantik banget sih hari ini. Iya, sendirian aja. Oke, dadah. Aduh, aku keselak. Aduh, ngakak Aduh, lagi bener-bener. kita. Bagus, luar biasa. Aku jadi batuk juga. Kayak gitu kan, Kak? Keren banget, Prilly. Aku minum dulu ya. Jadi tak. Aduh,
Aduh, aku nggak bisa minum lagi, aku lagi puasa. Aduh, maaf ya, aku minum. Oke. Saya lupa loh, saya lagi puasa loh, jadi ya aus nih. Nggak apa-apa. Aduh, Jadi kan terhibur oke. ya. Udah jam 4, kita di udah jam sini. 4. Udah jam 4. Bentar lagi kok. Bentar lagi. Kita main this or that ya. Prilly jawab cepet. Oke. Wah, ini parah nih, oke. Gua bikin konser tunggal atau bikin film di Hollywood? Film di Hollywood. Rambut panjang atau rambut pendek? Pendek. Cowok aktor atau cowok di luar dunia entertainment? Takut jawabnya. Untuk sekarang aktor deh. Iya. Karena nggak ada yang di luar entertainment. Nggak ada juga ya. Oke. Shooting stripping atau shooting per project film? Shooting per project film. Hidup tanpa musik atau hidup tanpa pacar? Oh my god. Aduh, hidup tanpa musik nggak bisa gak sih? Hidup tanpa pacar. Karena nanti langsung suami. Amin. Amin. Bisa deh nggak denger musik deh. Iya benar. Ya bener kan, nggak bisa. Ya. Beli rumah atau jalan-jalan keliling dunia? Beli rumah. Nggak mandi atau nggak tidur? Nggak mandi. Cinlok atau dijodohin? Cinlok. Yes. Kuliah atau nongkrong di kafe? Kuliah dong. Yes. Mantap. Udah. Udah. Soalnya kalau cinlok kan pilihan sendiri, kalau dijodohin males. Tapi kalau dijodohin nggak tanya suka? Ya kalau dijodohinnya sama kayak Justin, Brad Pitt, itu nggak apa-apa banget. Jodohin aku dong gitu, langsung aku yang minta gitu kan. Tapi kalau dijodohin sama yang kita males kan males gitu. Oke, baik. Oke, aku mau share lagi satu video. Ini sama kayak tadi, tapi ini satu video yang kamu harus coba recreate lagi. Ini sebenarnya ada teksnya sih, gitu. Cuman kalau kamu mau aneh-anehin lagi juga nggak apa-apa. Waduh, astagfirullah. Oke. Oh iya, ini adegannya lagi marah-marah sama Peter CS. Iya. Betul. Oke, siap. Aku ketawa nih, aku receh soalnya. Serius dong, ini kan film horor. Oke. 1, 2, 3. Peter, Hans, Hendrik, di mana? Cepet, aku bosan di rumah. Aku mau main keluar rumah. Cepetan ke COVID-19 selesai. Siapa lagi sih? Udah. Itu curhat ya Bu, jadinya Bu. Bagus sekali, luar biasa. Aduh, bener-bener nih anak. Oke. Maaf ya Bu ya, kan memang receh seperti ini loh Bu. Ada challenge terakhir. Ini dari Deva di Jakarta. Dia mau kamu nyanyiin lagu Shooting Stars dengan versi Sunda atau keroncong. Ayo yang mana? Mohon maaf, Sunda aku nggak bisa bahasa Sunda. Kalau keroncong gimana ya kalau keroncong? Pakai nanya lagi. Keroncong. Ya, aku bisa. Gimana sih? Kan harus ada ininya. Harus ada itunya, harus ada versi berbeda. Kamu mau versi apa? Jangan itu, kalau versi di Indonesia kan agak EDM ya. Versi di Indonesiain. Versi Indonesiain. Boleh. Oke. Aku buat video juga ya biar kesannya ambience enak. Tapi ngaco ya. Kita lihat ya. Udah serius. Udah keroncong. Ada musik keroncongnya gak? Nggak ada. Kamu harus ini sendiri. Bisa nggak? Gimana? Keroncong tuh yang gimana sih, Kak? Keroncong? Aduh, ini mah ngerjain gue balik. Suruh nyari keroncong. Aduh. Enggak, keroncong aku tahu, tapi kalau ada musiknya kan baru itunya mengikuti kan, nyanyi.
Tunggu Kalau nggak nih, ada tunggu musik nih. gimana coba nyanyi keroncong? Coba, Iya nih, coba. Coba, bentar ya, bentar. Keroncong. Ininya aja ya, Q-nya aja ya. Coba, 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 coba. Nih. Is. Oke? Eh, ini gimana nih lagunya? Lagu Shooting Star. Ngerjain aku. Shooting Star loh. Oke? Ini juga nada Shooting Stars. Iya dong. Terserah sih, tapi pokoknya keroncong aja. Oke? Dangdut deh, dangdut. Boleh, dangdut boleh. Mantap. Gue soal dangdut karena nggak bisa juga. Dangdut ya. Siap. Oke. Oke. Ini ya, Prilly dengan Shooting Stars versi dangdut. Parah nih gadis. We like shooting. Belum nyanyi udah ketawa. Burning in the sky. Artinya dong. We like shooting star, dancing in the dark, burning through the sky like fire. Ose, Oh. we like shooting star, and no matter where we are, their eyes will watch a spark glow brighter. Maunya nggak mau pulang, maunya digoyang. Aduh, caur banget anak ini. Ini kayak kita udah stres gara-gara kelamaan di rumah, tau gak sih? Kayaknya dengan di rumah aja udah make upan, pakai baju cantik, pakai sepatu ya. Aduh ya Allah, ya Allah. Aduh, oke. Udah ya cukup ya Prilly ya kita. Tolong dong, aku udah aus nih. Masih lama loh jam buka. Puasa, iya tunggu ya. Iya, sabar. makanya. Ya sabar. Oke, kalau gitu sapa aja lagi teman-teman fans kamu dan teman-teman pembaca gadis di sini. Dadah. Silahkan Prilly. Oke. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah melihat kecauran aku dikerjain dari mulai challenge, terus juga serius juga, pertanyaan-pertanyaan kalian semuanya. Ini sumpah loh, ini adalah hiburan buat aku ya. Akhirnya makeup aku kepake gitu at least, dan semoga juga dan juga semoga live ini ngebuat kalian terhibur, ngebuat kalian nggak bosan di rumah. Ya. Jangan lupa yang bisa di rumah aja, yang ada kebutuhan mendesak banget boleh keluar, tapi jangan lupa juga pakai pelindung kesehatan kayak masker, sarung tangan, karena kalau kita menjaga diri kita berarti secepat mungkin kita juga bisa memutus rantai penularan COVID-19 dan kita bisa beraktivitas normal lagi sampai Ibu Pertiwi kembali tersenyum lagi. Amin. Oke, kalau gitu thank you so much Prilly dari Gadis dan semua fans kamu yang udah nonton di sini. Terima kasih waktunya. Semoga kita sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti setelah pandemi ini secara langsung di acara Amin. Gadis atau dimanapun itu ya. Sukses terus. Semangat. Thank you Gadis. Yes. Semoga dadah semuanya dan proyek-proyeknya lancar ya. Amin banget. Thank you so much. Undang-undang kita kalau ada yang baru ya dari Prilly. Pasti dong. Oke, Thank you. Gitu. Muah. Dadah. Bye-bye.